Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Pada hari ini kalian tahu nggak kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Lupa lagi Ibu. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah, baik kalau begitu ya. Semoga semangat kalian untuk belajar tetap terjaga. Kan pada hari kemarin Ibu telah memberikan PowerPoint tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin Ibu akan bertanya terlebih dahulu untuk memastikan apakah kalian membaca PowerPoint tersebut atau tidak. Mungkin yang pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab, berarti itu akan menjadi nilai plus bagi kalian ya. Jadi usahakan menjawab. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa saja organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, izin menjawab. Silahkan Rani, bagaimana? Ya, perkenalkan Bu, nama saya Rani, izin menjawab pertanyaan tadi. Ada beberapa organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Ada jantung, kemudian pembuluh darah, dan kapiler darah Bu. Itu saja, terima kasih. Bagus, baik. Berarti Rani telah membaca ya PowerPoint yang dikirim Ibu pada hari kemarin. Bagus ya. Semoga bisa dipertahankan. Kemudian kan tadi organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah itu yaitu jantung, pembuluh darah, dan kapiler darah sesuai dengan yang disebutkan oleh Rani tadi. Nah, kemudian jantung itu terdapat dinding gitu ya, dinding jantung. Nah, kalau tidak salah, dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Nah, apa saja ketiga lapisan tersebut? Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, izin menjawab. Siapa dulu tadi? Putri dulu ya. Nanti Nida pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, saya Putri Zahra izin menjawab. Kalau nggak salah dinding jantung itu ada epikardium, miokardium, sama endokardium. Nah, bagus, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Putri. Nah, selain itu juga pembuluh darah itu kan terdapat beberapa jenis. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan jenis dari pembuluh darah itu apa saja? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Oh iya, silahkan Nadifa. Jenis pembuluh darah itu ada 2 ya kalau nggak salah, arteri sama vena. Nah, bagus, tepat sekali ya. Alhamdulillah ya, ternyata kalian semua bisa gitu ya belajar terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini gitu. Nah, kan tadi yang disebutkan oleh Nadifa bahwa jenis pembuluh darah itu terdapat 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pembuluh darah arteri tersebut? Nah, baik, siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Baik, silahkan. Ibu, sebelumnya mohon maaf ya nggak on cam karena jaringannya di sini agak lemot. Nah, untuk jawabannya adalah pembuluh darah arteri ya Bu. Ya. Nah, pembuluh darah arteri itu semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung dari struktur
struktur dari dalam keluar. Nah, ada 6. Yang pertama endotelium, yang kedua membran basal, yang ketiga ada jaringan elastis, yang keempat ada jaringan otot polos, lalu yang kelima ada jaringan elastis, yang keenam jaringan penghubung. Cukup sekian Ibu. Bagus, terima kasih Nida atas jawabannya. Kemudian kan tadi pembuluh darah ada 2, yang arteri dan vena. Nah, dan pembuluh darah arteri tadi telah dijelaskan oleh Nida bahwa pembuluh darah arteri ini yaitu semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung. Nah, kemudian ada lagi pembuluh darah vena. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembuluh darah vena? Baik, ada yang bisa menjawab atau tidak? Saya Ibu izin menjawab. Oh iya, silakan Rani. Pembuluh darah vena ya Bu? Iya, vena. Nah, pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, struktur dari dalam keluar, yang pertama itu ada katup, kemudian yang kedua itu ada endotelium, yang ketiga ada membran basal, yang keempat ada jaringan otot polos, yang kelima ada jaringan konektif, dan yang terakhir ada jaringan peredaran dari sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Itu ya Bu. Oh iya, bisa. Baik, terima kasih Saudari Rani atas jawabannya. Nah, kemudian peredaran darah juga terdapat beberapa macam ya. Nah, dan peredaran darah manusia ini merupakan peredaran darah tertutup. Nah, karena kenapa disebut peredaran darah manusia ini peredaran darah tertutup? Karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah. Nah, kemudian darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Nah, selain itu juga terdapat beberapa lagi macam peredaran darah, yaitu yang pertama terdapat peredaran darah besar dan yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Nah, sekarang dari kalian ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar? Ibu izin, misalnya dari jantung itu ke seluruh tubuh, kalau secara singkatnya. Kalau yang kecil itu dari jantung, terus ke paru-paru, terus kembali lagi ke jantung, kayak gitu ya Bu? Oh iya. Atau gimana ya Bu? Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Rani. Nah, bahwa peredaran darah besar ini merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventricle kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, pada peredaran darah besar ini juga oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Nah, lalu darah yang kaya karbon dioksida ini dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Untuk selanjutnya peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida ini dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di alveolus paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Nah, sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Rani, sebenarnya sudah tepat ya. Mungkin itu tadi yang Ibu sampaikan, mungkin lebih ke penjelasannya saja. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan satu video yang menjelaskan tentang gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Nah, diharapkan seluruh anak-anak dapat menyimaknya dengan baik ya, karena pada nanti setelah menyimak video akan ada sesi presentasi. Apakah dimengerti? Iya, mengerti Bu. Baik, langsung saja ya.
Assalamualaikum anak-anakku. Kita lanjutkan pembahasan tentang sistem peredaran darah. Kali ini Ibu akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada darah seperti penyakit anemia, leukemia, hemofili, dan lain-lain. Penyakit pada jantung seperti penyakit jantung koroner dan penyakit pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena seperti arteriosklerosis, trombus, embulus, varises, hipertensi, dan hipotensi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit yang menyerang darah, yaitu yang pertama anemia. Anemia adalah keadaan jumlah eritrosit atau hemoglobin dalam darah kurang dari normal, ditandai dengan hematokrit atau prosentase eritrosit dalam volume darah rendah. Jenis-jenis anemia yang pertama adalah anemia perniosa yang disebabkan karena ketidakmampuan tubuh menyerap vitamin B12. Yang kedua adalah anemia gizi yang disebabkan karena kekurangan zat besi dalam makanan. Yang ketiga adalah anemia aplastis yang disebabkan karena kegagalan sumsum tulang memproduksi eritrosit. Cara pencegahan atau pengobatannya. Bila jenis anemia gizi, maka pencegahan dan pengobatannya dengan cara memenuhi asupan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau, daging, dan hati. Yang kedua adalah penyakit leukemia. Penyakit leukemia yaitu gangguan pada produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu. Pada leukemia kronik, pasien dapat hidup beberapa tahun. Berikutnya, penyakit yang menyerang darah yaitu adalah hemofili. Hemofili adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera. Penyakit ini disebabkan karena faktor genetik atau bisa juga karena kekurangan vitamin K dan zat kapur. Penyakit yang menyerang jantung yaitu adalah penyakit jantung koroner, yaitu Baik, apakah kalian sudah selesai menonton videonya? Sudah ya. Mungkin sekarang langsung saja apa yang kalian pahami dari video tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Ibu. Silahkan Putri Zahra Deliano. Jadi di video tadi itu dijelasin ada penyakit atau gangguan yang bisa terjadi di sistem peredaran darah. Ya. Nah, beberapa penyakitnya yaitu anemia, kemudian leukemia, dan hemofilia. Sekian. Baik, ada yang bisa melengkapi jawaban dari Putri? Mungkin barangkali Nadifa, Rani, Nida, atau siapa bisa melengkapi jawaban dari saudari Putri. Apakah ada yang melengkapi atau tidak ada? Tadi dari video, Bu. Iya, dari video. Apa yang bisa Rani ambil gitu dari video yang tadi Ibu berikan? Bentar, Bu. Izin, Bu. Izin nambahin buat yang gangguan, Bu. Oh iya, baik. Silahkan, Rani. Ya, Bu. Tadi aku terlihat ya ada beberapa gangguan ya. Itu teh yang aku tangkap itu ada jantung koroner. Nah, jantung koroner itu teh kayak apa ya, tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah itu aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Rani.
Kan tadi Putri telah menjawab gangguan yang terjadi pada darah, kemudian Rani telah menjawab gangguan yang terjadi pada jantung. Nah, kemudian sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang gangguan yang terjadi pada pembuluh darah? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, silahkan kepada Nadifa. Ya, tadinya gangguan yang terjadi pada pembuluh darah itu ada arteriosklerosis. Benar nggak Ibu? Iya ya, itu yang tadi yang itu tuh disebabkan oleh sumbatan yang bertahap hingga mengurangi aliran darah. Terus ada trombus, terus ada embolus, terus ada varises, wasir juga. Mungkin sekian Ibu, makasih. Baik, berarti seluruh peserta didik mungkin sudah memahami ya apa yang tadi disampaikan di video. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan karena memang waktu juga sudah menunjukkan jam 2 siang ya. Mungkin memang waktunya sudah habis. Sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, barangkali dari kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pada pertemuan kali ini. Dipersilahkan. Hai Ibu. Silahkan kepada Putri. Jadi kalau menurut saya dari pertemuan hari ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskular itu suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Nah, sistem itu juga dapat menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh pada manusia. Nah, sistem peredaran darah juga kan dibagi jadi dua. Tadi dijelasin bahwa ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Kemudian ada dua lagi sistem peredaran darah manusia yang terbuka dan tertutup. Nah, kedua sistem peredaran darah tersebut merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah yang dibentuk. Nah, sistem tersebut juga menjamin kelangsungan hidup organisme yang didukung oleh metabolisme dari setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan di dalam tubuh. Oke, segitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Ya mungkin kesimpulan materi pada pertemuan kali ini kurang lebih sesuai dengan yang disampaikan Putri tadi. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan dan kekeliruan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, Ibu tutup ya room Zoom-nya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.